semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik iklim di Indonesia dan lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Indonesia berada pada zona iklim tropis karena posisi lintangnya terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola iklim di Indonesia antara lain, yang pertama, letak wilayah Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan rata-rata suhu tahunan senantiasa tinggi. Yang kedua, letak kepulauan Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan angin tenang. Yang ketiga, bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi laut mengakibatkan kelembapan udara tinggi. Dan yang terakhir, posisi negara Indonesia yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua mengakibatkan pola iklim Indonesia dipengaruhi sirkulasi angin muson yang berhembus dari benua Asia atau Australia. Sekarang kita masuk ke kondisi iklim Indonesia berdasarkan unsur-unsurnya. Unsur yang pertama adalah pola suhu Indonesia. Kondisi suhu udara di atas kepulauan Indonesia senantiasa berkisar sepanjang tahun, rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Suhu udara harian biasanya mencapai puncaknya sekitar pukul 14-15, sedangkan suhu terendahnya biasanya sekitar pukul 5-6. Selain itu, rata-rata suhu harian dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Unsur yang kedua adalah pola curah hujan Indonesia. Curah hujan di wilayah Indonesia berbeda-beda di berbagai tempat. Terdapat daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, namun ada pula yang relatif rendah. Kepulauan Indonesia dibagi ke dalam 4 daerah hujan. Yang pertama, daerah hujan di atas 3000 mm per tahun, meliputi wilayah dataran tinggi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan dataran tinggi Papua. Yang kedua, daerah curah hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun, yaitu sebagian wilayah Sumatera Timur, Kalimantan Selatan dan Timur, sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian besar wilayah Papua dan Maluku. Yang ketiga, daerah curah hujan di atas 1000 sampai 2000 mm per tahun, yaitu sebagian besar wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar serta daerah Merauke. Dan yang terakhir, daerah curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun, meliputi wilayah padang rumput di Nusa Tenggara, Kota Palu, dan Luwu, Sulawesi Tengah. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim merupakan salah satu faktor alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Misalnya, dapat dimanfaatkan bagi sektor pertanian, perkebunan, dan transportasi. Selain itu, pengetahuan tentang karakteristik atmosfer dapat kita manfaatkan untuk pemantulan gelombang radio. Pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang pertanian. Pada zaman dahulu, ketika pengetahuan cuaca dan iklim belum berkembang, nenek moyang kita sudah memanfaatkan datangnya musim bagi pola tanam. Mereka berpendapat bahwa bulan-bulan yang berakhiran kata ber, seperti September, Oktober, dan November, merupakan musim hujan. Pada musim hujan, para petani mulai turun ke sawah dan ladang untuk mengolah lahan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, faktor-faktor iklim benar-benar dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan kecocokan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di suatu tempat. Misalnya, tanaman padi sangat cocok jika dibudidayakan di daerah dataran rendah yang beriklim panas, sedangkan perkebunan hortikultura sangat baik dikembangkan di dataran tinggi yang suhunya relatif sejuk. Pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang perikanan. Para nelayan tradisional seringkali memanfaatkan pola angin dan musim pada aktivitas mencari ikan. Sebagai contoh, pada zaman dulu, para nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk pergi dan pulang menangkap ikan di laut. Selain itu, para nelayan jarang mencari ikan pada periode berhembusnya angin barat karena sering terjadi angin ribut dan disertai hujan lebat. Pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang komunikasi. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
atmosfer dan sistem komunikasi, saat ini negara kita telah memiliki satelit komunikasi Palapa yang ditempatkan di atmosfer pada lokasi geostasioner dengan ketinggian sekitar 36.000 km di atas muka bumi. Yang keempat, pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, faktor-faktor cuaca seperti pola angin dan curah hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi, baik transportasi laut maupun udara. Sebagai contoh, jalur pelayaran akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Dan yang terakhir, pemanfaatan cuaca di bidang industri. Pada industri tradisional, banyak yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Industri itu umumnya yang membutuhkan panas matahari, antara lain industri genteng, batu bata, dan kerupuk. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Yang pertama ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang pimpinannya merupakan seorang kepala badan. Peran BMKG sangat penting bagi dunia pelayaran dan penerbangan. Ini dikarenakan pelayaran dan penerbangan juga sangat bergantung pada kondisi cuaca dan alam. Tugas dari BMKG yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari BMKG, yang pertama, perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kedua, perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian, koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Keempat, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Berikutnya ada pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang keenam, penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. Selanjutnya, penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kedelapan, pelaksanaan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kesembilan, pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kesepuluh, pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan yang terakhir, BMKG memiliki sekolah tinggi kedinasan yakni STMKG yang memberikan pendidikan profesional di bidang yang diperlukan di BMKG. Lembaga berikutnya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang biasa disebut dengan LAPAN. LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatan di Indonesia. Bidang utama dari LAPAN adalah penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi LAPAN yang pertama, penyusun kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya. Yang kedua, pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya. Berikutnya, penyelenggaraan keantariksaan, kemudian ada pengordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN, pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa, pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa, pelaksanaan pengolahan standarisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa, kemudian pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN, dan yang terakhir penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan
pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.